Baik saudara kasih Tuhan, kemarin saya sudah berbicara tentang kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia. Hari ini saya akan berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, sebuah kisah yang menarik bagaimana murid-murid memiliki antusiasme yang begitu luar biasa ketika mereka sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka kemudian berlomba-lomba menyaksikan tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang akhir-akhir ini banyak orang kadang menjadi pesimis, kadang menjadi putus asa, dan tidak sedikit yang kemudian mengibarkan bendera putih, artinya udah menyerah ya. Dengan situasi pandemi yang seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk memiliki paradigma yang benar. Dengan demikian, saudara dan saya mampu melewati situasi yang ada dengan satu pemahaman yang selaras dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu yang menurut manusia itu, ini kayaknya udah hopeless, ini kayaknya udah nggak ada harapan, kayaknya udah nggak ngerti mesti ngapain lagi. Tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayo kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, judul perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia
sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saudara, di sini saya mau berbicara tentang sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, bahkan peluangnya terlalu kecil. Tetapi ketika Tuhan berkenan, ketika Tuhan berkehendak, maka sekalipun peluangnya kecil, kalau Tuhan bilang jadi, maka jadi. Katakan amin. Yang membuat sesuatu menjadi susah, yang membuat sesuatu menjadi tidak mungkin, itu adalah cara berpikir kita. Kitalah yang membatasi segala sesuatu yang mestinya bisa terjadi, kemudian tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Karena kita terlalu banyak menimbang-nimbang. Karena kita memakai logika kita yang terbatas ini. Itulah sebabnya perlu sekali bagi kita untuk melatih hati kita, melatih pikiran kita, termasuk melatih mulut kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Akhir-akhir ini, setiap kali kita buka HP, WhatsApp grup, WhatsApp keluarga, apapun itu, beritanya sama. COVID semuanya. Lalu bagaimana respon kita? Adakah kita menganggap itu kemudian menjadi sesuatu yang menjadi momok, kemudian kita menjadi takut, kemudian kita menjadi gelisah dan gak berani berbuat apa-apa? No! Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Lakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita mendisiplin diri. Bagian kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Setiap keluar rumah menggunakan masker. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Menghindari kerumunan jika itu tidak sesuatu yang sangat mendesak dan penting. Kalau semua anjuran yang baik dari pemerintah kita lakukan dengan tertib dan disiplin, selebihnya aku berserah, kan gitu saudara. Jangan mengatasnamakan iman lalu ngawur, berbuat seenaknya, tidak melakukan protokol kesehatan lalu saudara misalnya terpapar. Jangan salahkan Tuhan. Kalaupun ada di antara saudara sudah melakukan protokol kesehatan, sudah berhati-hati, tapi diizinkan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan punya rencana yang baik. Katakan amin. Itu berarti Tuhan memiliki rencana yang baik untuk segala sesuatu yang terjadi. Dalam kidung pujian dan penyembahan jam 00 yang selalu saya lakukan setiap hari, dari Selasa dini hari sampai Sabtu dini hari, maka berulang kali saya katakan, saya, saudara, hiduplah dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan. Jangan memakai kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Lihat salib Kristus.
maka berjalanlah dengan iman. Sekali lagi, lakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, berarti ada banyak orang waktu itu. Ada kumpulan orang pada waktu itu. Ada sebuah kegiatan ritual di situ, yaitu orang-orang Yahudi sedang datang ke bait Allah untuk berdoa. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ, ya, di lingkungan bait Allah itu, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Wow. Tabib Lukas memberikan satu informasi yang sangat jelas di sini. Gendernya laki-laki. Sakitnya lumpuh. Durasinya atau waktunya dia sakit sejak lahir, artinya dia lahir dengan cacat. Bayangkan, orang Yahudi menganut paham patrilineal, di mana garis keturunan itu dari laki-laki. Maka bagi orang ini suram hidupnya, suram masa depannya. Dia telah lahir cacat, hidup bergantung hanya dari belas kasihan orang lain. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Jadi begini saudara. Kalau orang mau datang kepada Tuhan, tentu dia ingin membersihkan hatinya. Tentu ia ingin membersihkan dan menyucikan dirinya. Setidaknya berbuat kebaikan. Maka dengan ada orang cacat seperti ini, ada di pintu gerbang menyambut mereka yang mau datang kepada Allah. Tentu tidak sedikit dari mereka yang tersentuh hatinya, tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan. Sehingga keberadaan laki-laki tidak ditulis namanya ya. Keberadaan laki-laki ini hanya mengandalkan belas kasihan orang-orang yang lewat lalu lalang di depannya. Nah, dia datang pun tidak bisa sendiri. Alkitab mencatat dia diusung. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin tempat tinggalnya jauh, sehingga tidak memungkinkan dia merangkak dari rumah sampai ke bait Allah. Yang kedua, kemungkinan besar fisiknya terlalu lemah, sehingga dia benar-benar hanya bisa melakukan segala sesuatu dengan bantuan orang lain. Artinya adalah dia tidak bisa lakukan apapun tanpa campur tangan orang lain. Dia bergantung banget dengan orang lain. Nah, mari kita melihat kisah selanjutnya. Ketika orang itu, laki-laki yang dari sejak kecilnya cacat, lumpuh, tidak bisa berjalan ini, melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Memang ini sudah menjadi kebiasaannya. Memang ini sudah menjadi pekerjaannya. Karena memang dia dengan cacat tubuh yang dia miliki, dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain selain dia meminta belas kasihan. Maka ketika Yohanes dan Rasul Petrus lewat pun dia lakukan hal yang sama. Ia meminta sedekah. Poinnya sangat menarik. Ayat yang keempat dan seterusnya. Mereka di sini siapa? Mereka itu berarti lebih dari satu ya. Tentu yang dimaksud mereka di sini adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Wow. Aneh ini ya, aneh. Biasanya kalau orang dimintai sedekah, dimintai uang, dia tidak perlu bilang, "Lihat saya," tidak.
kalau perlu ya ngasih ya gini aja ya. Apalagi zaman COVID seperti ini ya, mungkin makin jauh kali ngasihnya. Takut bersentuhan kan. Tapi tidak dengan Petrus dan Yohanes. Petrus katakan, lihatlah kepada kamu. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya wajar lah ya. Ya semua orang sih gitu kan. Semua orang ya ingin memberikan sedekah, memberikan uang, memberikan receh. Dia pun berharap demikian terhadap Petrus dan Yohanes. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, luar biasa ini saudara ya. Kita lihat di sini pelayanan dari Rasul Yohanes dan Rasul Petrus adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa. Pelayanan yang bukan cuma teori. Pelayanan yang persis seperti yang gurunya lakukan. Tuhan Yesus mengajar berbeda dengan ahli-ahli Taurat mengajar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar disertai dengan kuasa dan mujizat. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya kekayaan duniawi, harta duniawi tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Artinya begini bahwa bagi Petrus dan Yohanes, keberadaan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu adalah segala-galanya, melebihi emas dan perak. Apa yang ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, luar biasa. Ini Petrus ngomong sama orang yang cacat dari lahir loh saudara. Bukan orang yang lumpuh gara-gara kecelakaan lalu lintas lalu dia lumpuh, atau seseorang yang naik pohon jatuh lalu lumpuh, tidak. Tapi laki-laki ini benar-benar lumpuh sejak lahirnya. Tetapi dengan keberanian yang dari Tuhan, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Perhatikan baik-baik firman Tuhan tulis. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Alkitab mencatat seketika itu juga. Tidak pakai waktu lama. Saat itu juga. Saat dimana Petrus berkata, berjalanlah. Di sini kita melihat betapa powerful nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia mampu menguatkan kaki dan mata kaki yang sudah lumpuh sejak lahir. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Nama Yesus, nama yang mengubah keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apa keadaanmu saat ini? Apakah engkau mengalami seperti laki-laki yang lumpuh ini dalam versi yang berbeda tentunya? Kelumpuhan berbicara tentang ketidakberdayaan. Kelumpuhan berbicara tentang keputusasaan. Kelumpuhan berbicara tentang tidak ada harapan. Mungkin engkau mengalami kelumpuhan versi kehidupanmu. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami kelumpuhan. Rumah tanggamu sepertinya sulit untuk diperbaiki. Tetapi hari ini dengar firman Tuhan. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Apapun yang engkau hadapi dalam rumah tanggamu, panggil nama Yesus. Lihat saja kepada salib Kristus, dan engkau akan dimampukan. Engkau akan tetap kuat menjalaninya, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagi orang ini, emas ataupun perak, berapapun uang yang dia terima, dibanding dengan mujizat kaki dan mata kakinya dikuatkan sehingga dia bisa berjalan, itu tidak ada apa-apanya. Uang dibelanjakan habis, tetapi ketika dia mendapatkan mujizat bisa berjalan, maka dia tidak perlu bergantung dari belas kasihan orang lain lagi. Dia tidak perlu menunggu orang mengusung dia. Dia tidak perlu lagi menengadahkan tangan untuk meminta sedekah dari setiap orang yang mau datang beribadah ke bait Allah. Yesus adalah solusi dalam setiap masalahmu dan masalahku. Apa masalah saudara saat ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apapun, bahkan yang menurutmu, aduh, kayaknya nggak mungkin ini, kayaknya nggak mungkin ini. Jangan katakan nggak mungkin, katakan mungkin bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dari awal saya katakan, ayo kita rubah cara berpikir kita. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikirmu yang terbatas. Izinkan Tuhan mengerjakan apapun yang Dia kehendaki dalam kehidupan. Kita lihat respon dari orang ini. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Enggak kebayangkan saudara, bertahun-tahun, berpuluh tahun, nggak tahu rasanya berdiri di atas kaki sendiri itu seperti apa. Tiba-tiba demi nama Yesus orang Nazaret dia mendapatkan kekuatan supranatural. Kemudian kuatlah kakinya. Tiba-tiba dia ketika diangkat tangannya, digandeng dia bisa berdiri. Oh, otomatis dia melompat-lompat, otomatis dia lari ke sana, lari ke sini. Karena itulah yang dia rindukan selama ini. Dan saya percaya Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh orang lumpuh yang bisa berjalan ini. Dia lompat-lompat, dia menari, dia memuji Tuhan. Makanya ketika engkau memuji Tuhan, engkau menyanyi dengan melompat, menari, gak apa-apa. Karena itu ekspresi sukacita, ekspresi bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tetapi yang gak lompat dan gak menari juga jangan dihakimi. Masing-masing ekspresi kita itu tergantung orang. Yang penting hatinya bersyukur kepada Tuhan. Dia melompat-lompat dan memuji Allah. Ini ungkapan syukur karena dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Saudara, penting bagi kita di saat-saat menghadapi situasi yang sulit untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur,
maka Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati badai. Sehebat apapun kita bisa lewati semua itu. Oleh sebab itu, ayo, jangan pernah tinggalkan Tuhan barang sedetik pun. Libatkan Tuhan dalam segala problema hidupmu. Lalu mereka, orang-orang yang ada di bait Allah ini, mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berarti orang-orang ini nggak semuanya tahu peristiwa itu, bukan? Taunya kok ada orang lompat-lompat nyanyi-nyanyi. Lah kok ini kan pengemis yang biasa duduk di depan itu. Haleluya. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan mujizat Tuhan itu dilakukan adalah agar semua orang melihat betapa Tuhan yang kita lakukan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tak terselami oleh cara berpikir kita. Saudaraku yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming, baik secara langsung ataupun siaran ulang, jika saat ini mungkin engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin ada di antara saudara yang sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Firman Tuhan juga datang kepada saudara. Dalam nama Yesus orang Nazaret, sembuhlah engkau. Saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Apapun yang kau alami, itu semua diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tahu engkau mampu. Tuhan tahu engkau dapat dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya tetap kuat dalam Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan dalam kelemahanmu supaya imun tubuh kamu naik. Percayalah, badai pasti berlalu. Kita semua sedang mengalami hal yang sama, bukan? Seluruh dunia sedang berperang melawan virus COVID. Tetapi bagi kita adalah, ayo kita mengandalkan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang mengikuti ibadah ini dengan kondisi memakai ventilator sekalipun, dengar baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk engkau. Sembuhlah engkau. Yakini bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Ada banyak kesaksian saudara-saudara kita yang sudah mengalami situasi yang parah. Mereka mengalami kesembuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk masih melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagi mereka yang diizinkan Tuhan harus berpulang karena Tuhan tahu itu yang terbaik. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika engkau saat ini sedang kehilangan pekerjaan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berserulah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti buka jalan. Bagi engkau yang saat ini tidak tahu harus berbuat apa, engkau mengalami kepedihan, hancur hati, pandang kepada Kristus. Dia Tuhan yang sanggup menolong. Dia Tuhan yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk kamu bisa menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Jika ada di antara saudara yang pernah dulunya rajin ke gereja, bahkan ikut pelayanan, tetapi karena satu dan lain hal akhirnya engkau meninggalkan pelayanan, hari ini saya mengajak engkau kembali melayani Tuhan. Manusia bisa menyakiti dan mengecewakan engkau, tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti dan mengecewakan kita. Ayo, destiny Tuhan dalam hidup kita harus terpenuhi. Rencana Tuhan yang indah dan sempurna harus dikenapi. Oleh sebab itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu dalam nama Yesus orang Nazaret. Berjalanlah. Engkau yang terpuruk dalam rumah tanggamu, bangkit dalam nama Yesus. Engkau yang sedang terpapar sakit, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami ketakutan, dalam nama Yesus, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian. Jadilah pemenang. Jangan mau kalah oleh keadaan, kalahkan masalahmu dengan iman.